Terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy dan masih bersama dengan Ibu Nina Tursina dan juga Pak Agus Muharram. Nah ini kalau yang dijelaskan Pak Agus tadi memang sangat menarik Bu, bahwa ternyata kita juga banyak produk yang kalau dikatakan oleh Pak Agus sendiri bisa bersaing dengan produk luar, hanya persoalannya di harga tadi yang Ibu Nina katakan begitu ya Bu ya. Tapi kalau dari yang saya dengar dari Pak Agus ada beberapa yang memang bahannya itu lebih kepada kemasannya sendiri begitu. Tapi untuk produk-produk yang ada di dalam yang dinikmati itu adalah produk dalam negeri kita sendiri. Artinya apakah ke depannya, misalnya dengan ada KITE ini sendiri, apakah ini bisa juga memacu para IKM kita untuk menciptakan produk yang benar-benar setelah diolah di sini itu pada saat diekspor itu bisa bersaing, tidak hanya mungkin dari segi misalnya kemasan saja begitu Ibu. Apakah ini juga bisa memacu para IKM kita untuk itu? Ya, sebetulnya pasti banyak dengan kebijakan ini. Yang tadinya mereka ekspor, cuman barang-barang tertentu saja karena barang yang lain tidak bisa diekspor karena ada komponen yang harus dia import. Dan masih bisa kadang-kadang beli sama importir yang ada di Indonesia. Jadi dia tidak perlu import sendiri. Kalau ini masalah yang dihadapi bagi IKM, kadang-kadang kalau kita import sendiri dalam jumlah kecil itu mungkin agak susah. Jadi memang kami juga mohon kepada pemerintah ada perusahaan BUMN atau apapun yang benar-benar menjadi importir bahan baku yang peruntukannya untuk IKM. Misalnya apa Bu bahan bakunya? Kalau ini kan saya katakan komponen pendukung berarti ya Bu? Ya, itu kan hanya sebagian kecil dari komponen. Kalau misalnya kecuali bahan utamanya import semua, itu mungkin lebih mudah ya karena dalam jumlah besar. Tapi ada misalnya pakaian aja, cuman kancingnya aja juga masih ada yang harus import karena itu eksklusif dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada kelompok-kelompok yang benar-benar membutuhkan bahan baku yang misalnya sampai 30% bahan bakunya harus import. Itu ini kebijakan ini sangat bermanfaat. Ya, ini sangat tapi kita juga harus mendorong bagi eksportir yang bahan bakunya sebagian kecil dari produknya seperti kemasannya aja, mungkin ada komponen-komponen yang lain. Itu kita juga dorong jadi sama-sama bisa menikmatin. Cuman mungkin ada gabungan itu kalau misalnya importnya cuman sedikit itu kadang-kadang juga buyer itu di sana tidak mau memberikan kalau kita importnya sendiri dan cuma sedikit. Jadi memang harus ada gabungan atau bagaimana. Tapi bukannya prasyaratnya itu bukannya cukup mendukung? Artinya kan seperti misalnya punya investasi 50 sampai 500 juta, kemudian omset 300 juta sampai kurang lebih 2,5 miliar. Itu menjadi parameter juga kemudian berapa banyak mereka akan mengimpor bahan baku itu. Itu kan omset secara total. Misalnya satu produk ini harganya sama bahan bakunya sebagian dari import gitu. Terus diproses lagi baru kita ekspor. Tapi yang dominan adalah bahan baku dari lokal. Cuman ada sebagian komponen yang harus diimport. Ini yang memang juga harus tetap dilaksanakan karena persyaratan dari buyer gitu. Jadi kalau yang komponennya sampai 40% import itu tambah bagus lagi karena ada kebijakan-kebijakan bebas biaya masuk dan lain sebagainya. Negara tujuan ekspor IKM terbesar ini biasanya ke kawasan mana Ibu? Rata-rata? Sebetulnya hampir merata ya, sampai udah ke Amerika, ke Eropa, ke negara-negara Timur Tengah juga ada. Tergantung produknya karena IKM begitu banyak di Indonesia dan dia sudah bisa membaca pasar yang mana yang bisa kita tujuan ekspor seperti kayak Timur Tengah. Sekarang industri garment, baju-baju muslim itu sudah banyak yang diekspor ke sana dan industri-industri untuk fashion, industri kreatif itu banyak. Cuman memang jumlahnya masih belum maksimal karena berbagai macam sebab. Kembali lagi yaitu banyak macam alasan-alasan apa kenapa dia tidak bisa menguasai pasar di luar, dan yang di dalam juga jangan ketinggalan loh. Kita ke luar bagus tapi di dalam nanti direbut dari negara lain, kita juga itu dia pastinya. Sekarang serbuan Tiongkok juga nggak berhenti nih. Nah, saya ke Pak Agus, tapi kalau Anda melihat sebenarnya Pak Agus, meskipun memang barang-barang kita ini bersaing dengan produk-produk dari luar ataupun juga yang ada di luar sana, tapi kenapa kemudian kita juga masih kalah? Artinya produk-produk dari luar seperti mungkin dari Tiongkok yang kita tahu memang artinya sangat berkuasa untuk produk-produk yang banyak dikonsumsi, itu masih jauh lebih merajai begitu Pak Agus. Apa yang menjadi kelemahan kita? Ya, jadi kebijakan ini tentu tidak semata-mata persoalannya di sini. Jadi ada persoalan-persoalan lain yang memang seperti persyaratan dari negara importir. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari
dia sudah 2 tahun ya domisilinya dan sudah biasa ekspor, dia sudah tahu ya mana negaranya, mana persyaratannya. Cuman persoalannya dia mau memproduksi lebih banyak itu hanya tergantung kepada 1-2 negara yang memang dia udah biasa. Karena apa? Karena negara lain nggak mau beli karena mungkin harganya terlalu mahal kan. Nah, dengan ada kebijakan ini, dia si bisa eksportir ini bisa ekspansi ke berbagai negara lebih. Dan dengan ekspansi ini berarti produktivitasnya meningkat, produksinya meningkat, sehingga mendorong dia untuk investasi lagi, Nah, kalau investasi terus kan pertumbuhan ekonomi juga bisa meningkat. Jadi persoalannya buat yang belum ekspor, dengan mendekati mau ekspor tadi Ibu itu, dia bisa belajar dari yang sudah ini gitu ya. Nah, sehingga ketika dia sudah 2 tahun, dia sudah mulai ekspor, dia bisa memanfaatkan kebijakan ini. Contohnya misalkan di Jepang. Jepang itu mau mengimpor pisang dari kita. Itu diameter sama panjangnya ukurannya harus standar gitu. Jadi standarisasi dan sertifikasi itu penting buat ekspor. Karena itu yang diminta. Walaupun bagaimanapun misalkan produknya bagus, tapi belum ada standarisasi dan sertifikasi dari lembaga ya. Dalam ini misalkan Standar Nasional Indonesia SNI ya. Itu negara lain pun juga enggan walaupun harganya murah. Tapi artinya kebijakan ini kan memang ya bisa sangat mendukung IKM khususnya yang berorientasi ekspor. Ini sangat membantu, angin segar juga buat mereka begitu Pak ya. Tapi kemudian untuk mendorong agar IKM kita di dalam negeri ini lebih memiliki kreativitas yang lebih besar begitu. Jadi mendorong mereka untuk menciptakan produk lain misalnya. Apalagi kalau ini kan kebijakannya lebih banyak ke mereka fokus pada produknya yang ada saat ini. Belum lagi kalau kemudian yang diimpor itu memang bukan bahan baku yang benar-benar bahan baku seperti kopi atau apa, itu cuma sekedar kemasan. Nah, apakah artinya ke depannya memang pemerintah juga menuntut dari IKM tersebut agar lebih mengembangkan kreativitasnya ke depan? Artinya tidak hanya produk-produk tertentu, tapi berpikir untuk bagaimana untuk melahirkan produk-produk baru. Sudah pasti mendukung. Karena misalkan contoh sepatu ini ya. Sepatu ini kalau diproduksi dengan tanpa warna, tanpa variasi, mungkin harganya cuma 100.000. Tetapi kalau ada kreativitas ya, campuran ada nilai seninya, gitu, ada campuran pewarna lain. Nah, pewarna ini kan umumnya dari impor, ya. Nah, dia warnakan dengan modal misalkan cuman katakan ini 100.000 ya, modal pewarnaannya 50.000. Berarti modalnya 150. Yang dia biasa jual 150.000 untuk 50.000 dengan dia kreatif ya, itu namanya wirausaha tuh kan, namanya entrepreneur. Dia bisa jual sepatu ini 500.000. Sehingga dia untung mungkin bisa 350.000. Apalagi kalau ditaruh disimpan di satu etalase yang menarik yang untuk mewah seperti dipromosikan. Itu, ya? Nah, inilah sebenarnya kebijakan ini untuk mendukung seperti itu. Karena kalau dia mau mewarnai, wah cari pewarnanya susah. Mau import beratnya. Jadi selama ini yang si pengusaha mengekspor sepatu dalam keadaan polos ya, tidak berwarna apa, dengan adanya kebijakan ini, wah dia datangkan tuh seniman-seniman ya, atau ahli-ahli seni rupa, ayo nih kita warnain. Nah, disitulah kreativitas anak muda akan tumbuh di situ. Dia menambah lapangan kerja. Gitu. Dan lebih banyak menyerap tidak hanya kurang lebih 70%, 100% pun mungkin bisa kemudian terrealisasi. Itu kira-kira ya. Pak Agus dan Ibu Nina, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Hot Economy.